Dari laman resmi jpnn.com, honorer sowan ke istana, ada jalan terang untuk R2 dan TMSP 3K tahap 1. Perwakilan honorer dari beberapa daerah sowan ke Istana Negara. Mereka membawa misi perjuangan untuk honorer khususnya K2 yang tidak lulus saat seleksi P3K 2024 tahap 1 atau berkode R2. Selain itu juga, honorer yang berstatus tidak memenuhi syarat atau TMS saat pendaftaran P3K tahap 1 2024 juga mengikuti kegiatan audiensi ini. Salah satu perwakilan koordinator honorer tenaga teknis administrasi atau TTA yang datang dari Provinsi Sumatera Utara, Afril kepada JPNN mengatakan, selain itu, kami menyampaikan aspirasi teman-teman honorer yang sampai saat ini belum bisa mendaftar P3K 2024 tahap 2 karena ditolak instansinya. Padahal secara regulasi Kemenpan RB sudah memberikan surat keputusan nomor 634 di mana untuk honorer yang seharusnya mendaftar di tahap 1 kemudian TMS bisa mendaftar kembali di tahap yang kedua. Namun ketidakpahaman dari instansi membuat para honorer ini kemudian belum dapat mendaftar kembali di tahap yang kedua. Afril mengungkapkan dalam pertemuan dengan perwakilan Deputi 1 Kantor Staf Presiden atau KSP, Mas Yusuf pada 10 Januari 2025, pihaknya didampingi Dewan Pembina Forum Honorer K2 TTA Nurbaitih. Tim honorer K2 TTA diwakili oleh beberapa daerah antara lain dari daerah Tangerang, Bekasi, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Sumatera Utara, dan juga Sulawesi Selatan. Adapun poin-poin aspirasi yang disampaikan ke istana adalah sebagai berikut. Pertama, masalah nasib R2 agar bisa dimasukkan pada penyelesaian P3K 2024 tahap 1, meski harus menjadi paruh waktu mengingat keterbatasan kuota. 2. Meminta agar teman-teman yang statusnya TMS atau tidak memenuhi syarat tidak lagi mengalami hal sama di P3K 2024 tahap yang kedua. Ketiga, menyampaikan honorer berstatus TMS tidak bisa mendaftar P3K 2024 tahap 2 karena daerahnya tidak mengusulkan formasi alias tidak direkomendasikan. Mengenai aspirasi yang sudah disampaikan tersebut, Afril mengatakan KSP memberikan respon yang positif. Berikut tanggapan dari KSP. Tanggapan yang pertama dari KSP mengatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah memang akan menyelesaikan semua honorer yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN sesuai dengan prinsip yang sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR yang merupakan sebuah kesepakatan kolektif yang memang harus dilaksanakan untuk menuntaskan honorer sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya pada pasal 66. KSP juga menyampaikan rasa terima kasih kepada honorer yang menggunakan cara persuasif, tidak melakukan demo, karena pemerintah pasti akan menyelesaikan. Nah, ini juga himbauan untuk teman-teman, jika memang ada permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan kepada pemerintah, teman-teman bisa melakukan proses yang persuasif, melakukan audiensi tanpa melakukan tindakan-tindakan anarkis. Hal ini tentunya akan lebih dihargai oleh pihak pemerintah karena dengan pendekatan persuasif maka dialog dan aspirasi yang akan disampaikan akan lebih tersampaikan. Kemudian tanggapan yang kedua, KSP akan segera memberikan masukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB agar penataan honorer tepat sasaran dan bisa mengakomodasi semua masukan yang disampaikan tim honorer K2 TTA. Dan tentunya aduan dari rekan-rekan dari K2 ini akan disampaikan kepada Presiden Prabowo karena memang hal tersebut merupakan gejolak yang sedang terjadi di masyarakat bawah, di mana terjadi ketidakseimbangan antara penerimaan
jumlah honorer yang seharusnya dituntaskan pada tahun 2024 ini menjadi ASN, namun ternyata untuk pemerintah daerah masih belum memberikan kuota formasi yang sesuai dengan data yang sudah diproyeksikan oleh BKN sesuai dengan pendataan non-ASN yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang lalu. Baru-baru ini juga Kemendagri telah melaksanakan rapat koordinasi coaching klinik kepada seluruh kepala daerah yang ada di 50 daerah di seluruh Indonesia. Kemudian dari situlah akar masalah ternyata ditemukan bahwa selama ini dari pemerintah daerah kurang memahami aturan-aturan yang ada di pusat sehingga mereka mendiskriminasi honorer-honorer yang seharusnya sudah diakomodir untuk diangkat menjadi ASN, namun ternyata karena kekurangpahaman dari para kepala daerah ini menyebabkan aturan-aturan yang ada di daerah merugikan para tenaga non-ASN ini. Seperti yang juga kita ketahui, ada beberapa daerah setelah dilaksanakannya pengumuman tahap 1 untuk penerimaan P3K tahun 2024 tahap 1 ini, ketika honorer non-ASN tidak lolos atau hanya mendapatkan kode R2 dan R3, maka pemerintah daerah menonaktifkan atau merumahkan non-ASN tersebut. Karena di sana ada salah menerjemahkan undang-undang atau Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 yang menjadi dasar pelaksanaan CASN 2024 ini. Sampai akhirnya kemudian pemerintah mengeluarkan surat keputusan, dalam hal ini dikeluarkan oleh Kemenpan RB, di mana surat keputusan itu mengakomodir bahwa untuk mereka-mereka yang tidak lolos dalam seleksi P3K tahap 1, maka pemerintah daerah harus tetap menganggarkan gaji selama mereka mengikuti seleksi dan kemudian mengusulkan untuk tenaga non-ASN tersebut agar menjadi P3K paruh waktu. Namun, sekali lagi, ketidakpahaman dari banyak pemerintah daerah membuat karut-marut penerimaan non-ASN ini menjadi semakin kompleks. Karena ada beberapa daerah juga yang tidak memahami bahwa untuk menjadikan non-ASN ini menjadi P3K paruh waktu, maka seluruh non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN ini harus masuk dan didaftarkan dan mengikuti seleksi pada penerimaan P3K baik tahap 1 maupun tahap 2. Kemenpan RB bersama BKN pada akhirnya menggandeng Kemendagri yang merupakan atasan langsung dari para kepala daerah ini dan melakukan coaching klinik yang pertama yang sudah dilaksanakan pada tanggal 8 Januari tahun 2024 yang kemudian akan ditindaklanjuti kemudian pada tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 14 Januari 2024. Kita tunggu mudah-mudahan dalam rapat koordinasi yang berikutnya seluruh kepala daerah dapat mempunyai pemahaman yang sama sehingga seluruh tenaga honorer non-ASN baik yang K2 maupun yang tenaga non-ASN database dengan kode R3 semuanya dapat terakomodir untuk menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya dan juga subscribe. Salam pejuang ASN.